Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang LCD menggunakan Arduino ya. Nah, ini adalah rangkaian dari Proteusnya. LCD-nya dihubungkan dengan Arduino melalui I2C ya. Ini I2C tipenya PCF8574 ya. Oke, jadi kita untuk LCD ini akan simulasi saja. Coba kita program. Jadi misalkan seperti ini sudah ya. Sebelumnya kita telah belajar cara menampilkan tulisan atau teks di dalam LCD ya. Bagaimana kalau angka? Nah, ini contohnya misalkan ini library dari LCD dan ini deklarasinya. Setelah itu misalkan kita masukkan suatu variabel integer atau bilangan bulat yaitu data nilainya 0. Void stop LCD begin ya. Void loop data plus datanya nambah terus 0 1 2 ya. LCD clear set kursor 00 pojok kiri atas, klik tampilkan halo SMA. Set kursor 01 berarti enter ke bawah, pindah ke baris kedua, baris ke 1. Ini baris ke 0, ini baris ke 1 ya. LCD print data, LCD set kursor 6.1 6,1 LCD print data ya. Kita compile, terus ya sambil proses. Nah, sudah kita lihat di sini, kita running. Ya, jadi datanya nambah-nambah terus ya. 0 1 2 3 4. Bagaimana penjelasan programnya? Ya, jadi kalau kita mau menampilkan teks, maka ada tanda petik ya, petik 2. Tapi kalau kita mau menampilkan data, angka, nah, misalkan data di dalam variabel data ada suatu angka, angkanya nambah terus 0 1 2 3, maka LCD print data, ditulis data ya. Data ini tidak usah tanda petik. Kalau ada tanda petiknya nanti akan menampilkan tulisan atau teks data ya. Kalau ada tanda petik ini berarti menampilkan teks data titik 2. Nah, isi datanya apa? Nah, tanpa tanda petik, tulisannya gitu ya. Oke, dari sini semoga bisa dipahami. Bagaimana sekarang saya akan coba untuk datanya lebih dari satu. Oke, data 1 100, data data yang satu menurun, min berarti menurun 100 99 98 97 dan seterusnya ya. Nah, ini sudah saya ketikkan biar cepat. Nah, oke, kita compile. Kita stop dulu Proteusnya. Done compiling. Oke, kita running lagi. Nah, ini data satunya data 4 naik terus, yang data 1 turun terus 6 93 92 ya. Cara penulisannya seperti ini ya. Jadi karena ini program teks ya, di otak-atik aja kursor-kursornya LCZ kursor ini, karena kadang-kadang dempet, kadang-kadang nah ini titik duanya hilang karena semakin lama semakin berubah ya, bergeser-geser dan sebagainya ya. Kesulitannya di situ ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pemrograman. Pemrogramannya menggunakan, sekarang kita menampilkan kondisi push button pada LCD ya. Ini
kita compile. Nah, jadi ini nggak usah dulu. Nah, jadi tombol dimasukkan pin 2 ya, tombol dimasukkan pin 2, pin mode tombol input pull up ya, jadi langsung dihubungkan dengan ground, nilai digital red 2, atau ini bisa juga digital red tombol ya. Oke. LCD clear. Nah, kita menampilkan nilai dalam tombol ya. LCD print nilai ya. Nilai itu adalah digital red tombol, berarti kita nampilkan nilai dalam tombol. Ayo kita running. Jadi ketika tombol tidak ditekan, maka tombol nilainya 1 ya. Tapi ketika tombol ditekan, nilainya 0 ya. Ketika tombol tidak ditekan, nilainya 1. Ketika tombol tidak ditekan, nilainya 0 ya. Bagaimana cara kerjanya? Sama. Jadi nilai digital red tombol kita tampilkan LCD print nilai, nah, gitu. Nah, berarti kalau dari program tadi kita tahu bila ditekan 0, bila tidak ditekan maka 1. Nah, jadi bisa kita tambahkan if. Nah, if nilai sama dengan 1, maka LCD pin tombol ditekan. Nah, jika tidak, else, maka tombol tuh dilepas ya. Tombol dilepas. Oke, ini nggak perlu. Ya. Maka tombol dilepas. Jadi LCD print tombol. Jika nilainya 0, maka tombol ditekan. Ada tulisannya ditekan nanti. Oke, sudah. Kita running. Nah, jika tombol tidak ditekan atau dilepas, maka ditulis tombol dilepas atau nilainya 1 tadi ya. Sebelum di program yang sebelumnya, di simulasi yang sebelumnya tertulis 1. Tapi ketika tombol ditekan atau 0, maka kita tulis if tombol, jika 0 maka tombol ditekan ya. Jika kita lepas maka tombol dilepas ya. Jadi gitu ya. Jika nilainya 0 maka tombol ditekan ya. Tapi jika tidak atau jika nilainya 1 maka tombol dilepas ya. Oke. Dari sini paham. Jadi tombol push button yang input pull up, jadi ketika ditekan malah nilainya 0, tapi ketika dilepas maka nilainya 1 ya, nilainya 1. Oke, itu tombol. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau kita tidak mempunyai LCD. Nah, di Arduino sudah disediakan fasilitas, yaitu namanya serial monitor ya. Serial monitor apa itu? Nah, kita compile dulu. Nah, jadi ini contoh sederhana, void stop serial begin 9600. Ini adalah deklarasinya. Terus void loop serial print test LCD I2C, serial print kelas SMA delay 400 ya. Coba kita running. Oh, kita udah nggak perlu simulasi ini ya. Kita udah nggak perlu simulasi ini, langsung diklik ini serial monitor kan di pojok kanan atas akan tampil tulisan ya. Oh maaf, bukan ini, seharusnya bukan di compile tapi langsung di upload. Jadi kita harus terhubung dengan Arduino nya harus dicolokkan ya. Kalau simulasi menggunakan Bretos tidak perlu menggunakan Arduino ya, cukup di compile dan cukup di compile. Oke, uploading dan upload. Kita running, kita lihat. Oh, ini ke kanan terus ya.
Nah, ini tertulis tes LCD adusi kelas SMA ya. Tapi kenapa mendatar? Bagaimana kalau mengenter? Nah, serial print kalau dikasih untuk mengenter dikasih L dan N. Nah, dikasih L dan N. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, tes LCD I2C. Habis itu enter ke bawah kelas SMA. Tapi kok kelas SMA kanan LTC ya. Ini perlu dikasih LN juga ya. Oke. Jadi tanpa LCD kita bisa memprogram menggunakan tulisan ya dan tahu hasilnya. Oke. Ya, jadi kalau dua-duanya ada serial print LN, maka akan enter semua ya. Oke, gitu ya. Kalau mau memberikan spasi enter lagi untuk membuat jeda ya seperti ini. Nah, ya, kita upload lagi. Maka nanti akan setelah tulisan kelas SMA akan enter langsung satu spasi, satu baris ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi ada jedanya satu baris. Karena ada serial print lagi ini untuk mengenter atau memisahkan dengan baris selanjutnya. Oke, dari sini saya kira semoga bisa dipahami. Coba bagaimana kalau menampilkan angka? Tadi LCD bisa menampilkan angka, sekarang kita coba serial print yang menampilkan angka. Programnya sama, integer data sama dengan 0, void setup serial begin 9600, datanya plus datanya nambah terus 0 1 2 3 ya. Serial print LN halo SMA, serial print data, ada tanda petiknya sama. Jadi kalau ada tanda petiknya walaupun itu di serial print bukan LCD print, maka itu adalah menampilkan teks atau tulisan data titik 2. Habis itu serial print LN dalam kurung data, ini tidak ada tanda petik, berarti yang ditampilkan adalah isinya data, isinya variabel data ya. Setelah itu enter. Oke, kita upload. Nah, oke, sudah. Nah, halo SMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Jadi programnya kita jelaskan sekali lagi. Datanya 0. Nah, serial print halo SMA ngambilkan ini. Ada LN-nya maka turun ke bawah. Serial print data, ada tanda petiknya. Tapi ini tidak ada LN-nya, maka tidak enter ke bawah. Setelah itu ditulis serial print LN data. Data ini tidak ada tanda petik. Berarti yang ditampilkan adalah isi dari variabel data. Isinya ada 8384 dan seterusnya. Habis itu saya tuliskan serial print LN lagi untuk memisahkan satu baris di bawahnya. Ya, itu demikian materi kali ini. Nah, apa buktinya bahwa ini harus menggunakan Arduino yang asli, jadi dicolokkan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada COM7-nya. COM7-nya terhubung dengan Arduino ya. Jadi, untuk menggunakan serial print ini harus terhubung dengan Arduino. Walaupun di Arduino-nya tidak usah diberi LCD. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.